Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Masih semangat? Di depan saya kurang semangat. Masih semangat ya? Senyum saja. Anggota KOR, apa kabar?
Puji Tuhan. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini apa? Yang di pengantar saya sudah sebut tadi. Allah sumber keadilan. Bapak Ibu sudah tahu kan jumlah kitab suci orang Katolik ada berapa? Hai. Jumlah kitab suci orang Katolik ada berapa? Mau tanya organis mantan seminaris sudah keluar. Ada berapa Bapak Ibu? Yesus bilang lebih baik sebuah batu kilangan ikat di lehernya, tenggelamkan di batu bolong. Bapak Ibu tahu tidak jumlahnya ada berapa? Tanya jumlahnya dulu belum masuk isinya. Perjanjian lama dan perjanjian baru disatukan jumlahnya berapa? Hai. Ada anggota KOR ada berapa jumlahnya? Jumlah kitab suci orang Katolik ada berapa? Hai. Tidak komuni nanti. Ini jumlahnya tidak tahu bagaimana mau tahu isinya. 46 tambah 27 berapa? Matematika. 46 tambah 27 jumlahnya berapa? Hai. Matematika tidak lulus juga. 73. Apa yang membedakan kitab suci orang Katolik dengan Protestan? Nah, sudah masuk nih mantan seminarinya. Berapa? Apa yang membedakan? Kalau kitab suci orang Katolik itu di cover yang hitamnya itu di situ ada tulis Alkitab, di bawahnya tulis Deuterokanonika. Kitab Deuterokanonika tidak diakui gereja Kristen Protestan, hanya diakui gereja Katolik, maka jumlahnya beda. Di rumah ada Deuterokanonika atau tidak? Oh, ada. Baca tidak? Jujur. Baca isinya tidak? Kapan baca? Kalau sharing kitab suci. Kalau sharing kitab suci datang disuruh omong diam. Tapi setelah selesai sharing itu rame. Kalau mulai menggibah itu rame. Tapi saat sharing itu tenang, hening, merenungkan, meresapkan atau takut bicara. Nah, itu. Mulai hari ini, mulai tanggal 1 September baca mulai dari kitab Kejadian bab 1 sampai dengan ajal menjemput. Ingat, sampai ajal menjemput pasti selesai. Orang baca itu selesainya itu butuh waktu ya kurang lebih 5 tahun lah. Ya. Ini baru ditanya jumlahnya belum tahu apalagi isinya. Maka Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi bilang apa kepada kita? Hendaklah kita menjadi pelaku firman. Pelaku berarti kita diminta untuk aktif. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukan kalau kita tidak tahu? Supaya tahu firman Tuhan, maka kita harus membacanya. Membaca firman Tuhan. Santo Hieronymus bilang apa? Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Tuhan. Maka kitab Ulangan dalam bacaan pertama tadi mengingatkan kembali kepada kita. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita datang jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Dan kita tahu hal itu ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka susunan liturgi Ekaristi itu sebelum kita masuk pada liturgi Ekaristi,
kita didahului dengan liturgi sabda. Mendengar dulu sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sabda itu yang menjadi santapan rohani bagi jiwa dan raga kita. Maka dianjurkan kepada kita supaya kita membaca firman Tuhan hari ini pada malam. Tadi malam kita sudah membaca, sehingga lektor, lektris membaca, imam membaca firman Tuhan, kita mendengarkan, bukan kita ikut membacanya. Amin. Maka tadi malam sudah baca belum? Kapan baca? Tunggu sampai di belakang sana. Aduh, umat babakanku tercinta. Sudah sekian kali saya bilang baca. Sebelum kita datang ke gereja malamnya sudah baca. Kan tiap tahun dibagikan, ada kalender liturgi. Ada saya yang pesan dibagikan kepada ketua KBG, ketua lingkungan. Ini namanya penanggalan liturgi yang kecil ini. Yang besar juga ada bacaannya, jadi tidak ada alasan. Di Katolik juga ada. Tidak ada alasan untuk tidak baca karena tidak tahu bacaan hari ini. Kalau TikTok lancar. TikTok ada kan di HP. Katolik ada tidak? Maka pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin.